Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Babak 81, Belanja Mewah 2. Datanglah kemari. Kalian berdua tetap di sampingku. Wang Xian menarik-narik lengan Xiao Yu saat dia berbicara dengannya. Saudaraku, lupakan saja. Saya tahu Anda menghasilkan uang. Tapi ini terlalu mahal di sini. Petik 2. Xiao Yu memandang merek-merek mewah di sekitarnya dengan alisnya yang dirajut. Dia tahu bahwa kakaknya menghasilkan uang, tetapi dia juga mengerti betapa sulitnya bagi kakaknya untuk bekerja demi itu. Dia tetap hemat sejak muda. Karenanya, dia tidak memiliki keinginan untuk pakaian bermerek ini kecuali untuk hal-hal praktis. Apalagi pakaian di sini terlalu mahal. Berapa banyak uang yang bisa dimiliki kakaknya? Ikuti saja aku. Hati Wang Xian sakit untuk saudara perempuannya saat dia membelai rambutnya. Gadis-gadis di usianya sering meminta uang untuk membeli pakaian dan makeup. Tetapi saudara perempuannya tidak mau menghabiskan uang untuk makanan mahal hanya untuk menabung. Xiao Yu, berhentilah cerewet dan ikuti aku hari ini. Saya tahu berapa banyak yang saya miliki dan berapa banyak yang bisa saya belanjakan. Saya tidak menghabiskannya dengan membabi buta. Wang Xian menatap Xiao Yu dan berkata dengan sungguh-sungguh. Yah, baiklah kalau begitu. Setelah melihat ekspresi serius di wajah kakaknya, Xiao Yu tersentuh saat dia memegang tangannya. Itu lebih baik. Ikuti aku. Dengan senyum di wajahnya, Wang Xian berjalan langsung ke toko Prada. Selamat datang. Para penyambut di pintu segera menyambut mereka. Wang Xian membawa mereka berkeliling saat dia melihat pakaian. Dia mengangguk puas dan memberitahu pramuniaga itu, bawakan mereka satu set pakaian masing-masing. Saya ingin pakaian cantik yang sesuai dengan usianya. Petik 2. Si pramuniaga sedikit terkejut ketika dia melihat Xiao Yu dan Xiaomi. Dengan tergesa-gesa, dia mengangguk. Ya Pak, Nona, silakan datang ke sini. Ini musim panas sekarang, dan gadis-gadis terlihat paling bagus dalam rok. Ini adalah seri rok Prada paling populer tahun ini. Anda berdua terlihat seperti siswa. Seri ini paling cocok untuk siswa. Petik 2. Si pramuniaga memperkenalkan pakaian itu kepada Xiao Yu dan Xiaomi dengan antusias. Xiao Yu tertegun. Dia melihat gaun yang dipegang oleh pramuniaga itu. Mereka cantik, tapi pandangannya beralih ke label harga. $33.299. Itu adalah harga roknya. Saudaraku, tempat ini, lebih baik kita pergi ke yang lain. Xiao Yu gelisah ketika melihat harga yang sangat tinggi. Bagaimana dia bisa membeli pakaian mahal seperti itu? Wang Xian membelai kepalanya dan mengeluarkan kartu bank dari sakunya. Hari ini, mari kita habiskan uang di kartu itu. Itu adalah kartu berlian dari Bank Pertanian Tiongkok dengan lebih dari 5 juta. Wang Xian tidak kekurangan uang sekarang. Ketika dia merawat Little Kitty di lain waktu, kartu yang diberikan Old Kin padanya memiliki 20 juta. Dengan pendapatan yang diperoleh restoran kelas 1, ia kesulitan menghabiskan uangnya. Saat Wang Xian berbicara, dia menyerahkan kartu pramuniaga, bawakan mereka pakaian. Si pramuniaga tercengang dengan kartu berlian yang diberikan Wang Xian padanya. Sebagai tenaga penjualan yang berpengalaman, dia tahu kartunya dengan baik. Lupakan tentang berapa banyak uang yang disimpan di dalam, itu pasti cukup bahkan jika itu adalah konsumsi cerukan. Ya Pak, saya akan memilih pakaian untuk mereka, kata pramuniaga itu dengan gembira. Saudaraku, apakah Anda menghasilkan banyak uang? Xiao Yu tidak bisa membantu tetapi bertanya kapan dia melihat kemurahan hatinya. Di sini, Nona-nona. Ayo coba pakaiannya dan lihat rok mana yang terlihat paling bagus, kata pramuniaga itu kepada mereka. Wang Xian tersenyum pada Xiao Yu. Tanpa menjawab pertanyaannya, dia memberi isyarat padanya untuk pergi dengan pramuniaga. Senior Wang Xian, kamu bisa mendapatkan pakaian untuk Xiao Yu. Saya tidak membutuhkannya. Xiaomi menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa Xiao Yu hanya bergantung pada kakaknya, dan hidup mereka sangat sulit. Tidak masalah. Lanjutkan. Terima kasih telah merawat Xiao Yu untuk waktu yang lama, Wang Xian tersenyum padanya dan berkata. Pergi saja. Ini, Xiaomi ragu-ragu. Xiao Yu, seret teman baikmu. Setelah melihat penampilan Xiaomi, Wang Xian menginstruksikan adiknya. Xiaomi adalah gadis yang baik dan lugu, dan keduanya berhubungan baik.
Xiao Yu telah tinggal di rumah Xiaomi selama liburan musim panas. Dia akan memperlakukan siapapun yang baik untuk Xiao Yu dengan baik. Si pramuniaga memanggil dua pramuniaga lain sebelum mereka mulai membiarkan Xiao Yu dan Xiaomi mencoba pakaian itu. Setelah dia berubah menjadi gaun yang indah, Xiao Yu menjadi lebih cantik dan cantik. Wang Xian senang dengan penampilannya. Tuan, lihatlah pakaian yang dipakai adikmu. Setelah sekolah dibuka kembali, dia bisa memakainya untuk waktu yang sangat lama. Si pramuniaga berseri-seri di Wang Xian. Baik, saya akan mengambil ini. Yang ada di Xiaomi terlihat bagus juga. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda pikir itu bagus, cukup bungkus untuk Anda, kata Wang Xian langsung. Ini tidak buruk juga. Kemasi untuk saya. Petik 2. Senior Wang Xian, aku akan mengambil yang ini. Sisanya baik-baik saja. Itu terlalu mahal. Oke, aku akan membeli tas untukmu ketika aku mendapatkan satu untuk Xiao Yu nanti. Wang Xian mengangguk pada Xiaomi. Setelah membayar barang-barang mereka, ketiga set pakaian itu berharga total $100.300. Ayo pergi. Setelah dua gaun ini, kita perlu mendapatkan gaya lain juga. Mari kita dapatkan dua set lagi. Wang Xian tersenyum dan berbicara dengan tas pakaian di tangannya. Setelah berbelanja di toko Prada, Wang Xian menyeret Xiao Yu keluar saat dia masih bingung. Saudaraku, mengapa kamu memiliki begitu banyak uang? Xiao Yu bertanya dengan tak percaya. Aku punya restoran sekarang. Kamu akan mencari tahu malam ini. Misi hari ini adalah untuk menyelesaikan kartu. Petik 2. Wang Xian memflash kartu namanya lagi dan tertawa. Xiao Yu, kakakmu benar-benar hebat sekarang. Xiaomi berseru dengan bingung. Ayo pergi. Yang ini, Louis Vuitton. Petik 2. Wang Xian menuju ke toko di depannya. Louis Vuitton, merek mewah terbesar di dunia, juga dikenal sebagai LV. Wang Xian adalah pria tradisional. Begitu dia kaya, dia ingin mendapatkan hal-hal terbaik untuk saudara perempuannya. Selamat datang. Si pramuniaga segera menyambut mereka dengan senyum begitu dia melihat mereka berjalan masuk. Wang Xian mengamati toko. Pakaian, tas wanita, bagus, dia akan mendapatkan semuanya. Pilih dua set pakaian untuknya, kata Wang Xian kepada pramuniaga dan berbalik ke Xiao Yu dan Xiaomi. Lihatlah dan pilih tas favoritmu. Segera, mereka mendapat dua set pakaian dan dua tas dengan lebih dari $140.000 dihabiskan untuk kartu itu. Setelah mereka keluar dari toko, Xiao Yu sedikit pulih dari keterkejutan dan bertanya pada Wang Xian dengan wajah tersenyum, Saudaraku, berapa banyak uang yang dimiliki kartu Anda? Apakah Anda bermaksud membuat saya menjadi putri kecil? Petik 2. Kamu akan tahu setelah kamu selesai. Ayo pergi. Kami memiliki pakaian dan tas sekarang. Gadis harus punya sepatu. Oh, dan beberapa aksesori dan kosmetik meski kau cantik alami. Petik 2. Wang Xian tersenyum pada Xiao Yu. Ayo pergi, putri kecil. Berangkat ke level 4. Petik 2. Biaya. Saudaraku telah menjadi orang kaya. Saya saudara laki-laki orang kaya. Petik 2. Xiao Yu sangat senang saat dia mendapatkan kembali sisi manis dan manisnya. Dia melompat ke tingkat 4 untuk berbelanja lebih banyak. Babak 82, belanja mewah 3. Saudaraku, kami telah menghabiskan lebih dari $70.000 untuk produk perawatan kulit. Berapa banyak uang yang tersisa di kartu? Semua barang yang kami beli menambahkan hingga lebih dari $300.000. Petik 2. Berjalan keluar dari toko Lancome, Wang Xian membawa beberapa barang lain di tangannya. Saat ini, tangannya penuh dengan tas. Namun, dengan kekuatannya saat ini, itu adalah tugas yang mudah untuk membawa semua ini. Ayo pergi. Kami belum mendapatkan sepatu. Wang Xian tersenyum. Dia juga sangat senang melihat saudara perempuannya begitu gembira. Ini adalah pertama kalinya dia bisa membeli barang-barangnya tanpa cadangan. Ada toko arloji di sana. Kalian bisa pergi dan melihat dulu sementara aku mengatur barang-barang di tanganku. Ada terlalu banyak tas sekarang, kata Wang Xian kepada saudara perempuannya. Senior, biarkan kami membantu Anda dengan itu, kata Xiaomi, merasa sedikit malu. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak apa-apa, ini tidak berat juga. Pergi dan lihat dulu saat aku mengatur ini. Petik 2. Baiklah, aku akan pergi dengan Xiaomi kalau begitu.
Saudaraku, kamu bisa menjadi pengawal kami hari ini. Hehe. Xiao Yu tersenyum ketika dia menarik Xiaomi ke toko Patek Philippe Watch. Ketika mereka berdua masuk, mereka melihat sekelompok orang yang akrab segera. Jiang Xuang berada di depan kabinet, mencoba arloji. Harga arloji ini sedikit di atas $37.000. Ini adalah barang diskon di toko kami dan terlihat bagus untuk Anda, kata penjaga toko itu kepada Jiang Xuang. Jiang Xuang melihat arlojinya dan benar-benar menyukainya. Namun, keluarganya hanya memberinya $60.000 kali ini. Jika dia membeli ini, dia akan sedikit kekurangan uang. Karena itu, dia agak ragu. Mengapa mereka mengikuti kita di sini? Petik 2. Pada saat ini, seorang pria di belakangnya terkejut melihat Xiao Yu dan Xiaomi berjalan ke toko. Kami tidak mengikuti kalian di sini. Kami di sini untuk melihat kemauan kami sendiri. Xiaomi memandang mereka dan berkata. Xiao Yu melihat Jia Wenrui dan kelompok melihat tetapi tidak memperhatikan mereka. Dia berjalan ke kabinet di depannya dan mulai melihat jam tangan di dalamnya. Jam tangan ini sangat mahal. Xiao Yu sedikit terkejut dengan harga jam tangan ini. Dibandingkan dengan tas mewah, harga jam tangan bahkan lebih mengejutkan. Hanya sebuah jam tangan kasual akan menelan biaya $30.000, $40.000. Bahkan ada beberapa yang harganya lebih dari $100.000 atau bahkan beberapa ratus ribu. Patek Philippe adalah merek arloji kelas dunia. Sebuah arloji yang bagus bisa berharga seperti mobil mewah, Xiaomi mengingatkannya dari samping. Rahang Xiao Yu ternganga. Dia melihat ke dalam kabinet dan melihat arloji yang harganya $80.000. Jam tangan ini sangat indah. Hei pramuniaga, bisakah kamu mengambil ini untuk kita lihat? Xiaomi berkata kepada pramuniaga yang berdiri di samping. Cih, tak tahu malu. Pada saat ini, Jiang Xuang, yang duduk agak jauh dan mencoba arloji, memandang Xiao Yu dan Xiaomi dengan jijik. Kalian harus melihat harga arloji. Bisakah kalian membayarnya? Terlihat. Bisakah Anda semua membayarnya jika Anda menggaruknya? Petik 2. Ketika pramuniaga mendengar apa yang dikatakan Jiang Xuang, dia memandang Xiaomi dan Xiao Yu dengan ragu-ragu. Mereka mengenakan pakaian yang sangat biasa. Terutama bagi Xiao Yu. Bahkan, dapat dikatakan bahwa pakaiannya berkualitas buruk. Mereka tidak mengenakan aksesoris apapun dan sepertinya mereka tidak mampu membeli arloji sama sekali. Apakah kamu yakin membeli? Pramuniaga di depan Jiang Xuang bertanya kepada mereka. Xiaomi dan Xiao Yu sangat marah mendengar ini. Ini adalah pertama kalinya mereka di toko arloji mewah dan wajar bagi mereka untuk merasa marah ketika ditanyai sedemikian rupa oleh pramuniaga. Tidak bisakah aku mencobanya jika aku tidak yakin? Xiaomi menjawab dengan marah. Dia tahu bahwa saudara laki-laki Xiao Yu kaya dan mampu membelinya. Hehe, tidak yakin. Jiang Xuang tertawa dengan sikap merendahkan. Dia melihat mereka dan menambahkan, bisakah kalian membelinya? Tidak bisakah Anda melihat harganya? Kamu seharusnya melihat dirimu sendiri. Petik 2. Jika Anda tidak mampu membelinya, lebih baik jika Anda tidak mencobanya, kata pramuniaga setelah mendengar kata-kata pelanggan di depannya. Apakah kamu melihat ini? Jika Anda tidak memiliki uang, jangan berbelanja di sekitar sini dan buang waktu semua orang, Jiang Xuang mengejek. Kata-kata pramuniaga dan Jiang Xuang membuat wajah Xiaomi dan Xiao Yu memerah dengan cepat. Mereka semua adalah gadis berusia 18-19 tahun dan tentu saja tidak akan mengalami ejekan dan fitnah seperti itu. Siapa bilang kita tidak mampu membelinya? Xiaomi mendidih karena marah. Matanya agak merah, karena marah dan malu. Cih, Jiang Xuang mencibir dan berdiri langsung. Dia berkata kepada pramuniaga di depannya, saya akan mengambil arloji ini pada saya. Tolong selesaikan untuk saya. Petik 2. Terima kasih Nyonya. Terima kasih Nyonya. Pramuniaga itu sangat senang dan segera berjalan. Aku akan membayar dengan kartu. Jiang Xuang mengulurkan kartu bank. Xiao Yu. Pada saat ini, Jia Wenrui tiba-tiba berjalan ke Xiao Yu yang tampak mengerikan. Dia melirik arloji di kabinet. Jika kamu menyukainya, aku akan membelinya untukmu, tetapi kamu harus menjadi pacarku. Jia Wenrui tampil di depan yang kuat. Dia menatap tajam ke arah Xiao Yu dan melanjutkan, aku bisa memberimu kehidupan yang tidak pernah kau bayangkan.
Yang harus Anda lakukan adalah menyetujui untuk menjadi pacar saya dan Anda tidak akan harus menderita dengan saudaramu. Yang harus Anda lakukan adalah menyetujui dan Anda tidak akan pernah dipandang rendah oleh pramuniaga di toko. Petik 2. Jia Wenrui menunjukkan ekspresi percaya diri. Dia tahu bahwa kata-katanya pasti bisa menggerakkan seorang gadis. Baginya, tidak ada yang akan memilih untuk tidak mengejar kehidupan yang lebih baik. Selama dia bersamanya, dia bisa menyediakan. Wenrui. Jiang Xuang terkejut setelah mendengar Jia Wenrui. Wajahnya dengan cepat tenggelam dan menjadi mengerikan saat dia berjalan. Wenrui, dia hanya anak nakal kecil dari desa. Pakaiannya buruk dan keluarganya miskin. Mengapa kamu akan diam? Pada saat ini, teriakan dingin menembus atmosfer. Bahkan suhu di seluruh toko tampaknya telah turun beberapa derajat. Wang Xian kebetulan mendengar kata-kata Jia Wenrui ketika dia berjalan masuk setelah mengatur tas di tangannya. Dia juga mendengar apa yang dikatakan gadis dengan wajah selebritas online tentang saudara perempuannya. Ini membuat wajahnya berkedut karena marah. Saudara, Xiao Yu melihat Wang Xian dan segera berjalan ke arahnya. Wajahnya masih agak merah karena malu dan marah. Senior Wang Xian, Xiaomi juga berjalan mendekat. Wang Xian memandang rendah pada Jiang Xuang dan Jia Wenrui. Menggasak, trash yang penuh dengan dirimu hanya karena keluargamu kaya. Petik 2. Wang Xian menatap Jia Wenrui dengan dingin dan melanjutkan, tes. Memberi adikku kehidupan yang tidak bisa dia bayangkan. Dengan bagaimana Anda saat ini? Petik 2. Apakah kamu tahu berapa banyak barang-barang ini di tanganku? Apakah orang tua Anda memberi Anda cukup uang? Petik 2. Sales girl, ambilkan aku arloji wanita paling mahal dan terbaik di toko ini. Wang Xian meletakkan barang-barang itu di tangannya di atas lemari ketika dia berbicara dengan dingin. Pakaian dari Prada, tas dan pakaian dari LV, produk perawatan kulit dari Lancome. Semuanya adalah desain terbaru. Salah satu pramuniaga melihat 7-8 tas di kabinet dan terkejut. Hal-hal ini kemungkinan besar akan menelan biaya $200.000 $300.000. Baiklah. Seorang pramuniaga dengan cepat menjawab. Tuan, ini adalah jam tangan wanita terbaik yang kami miliki. Jam tangan ini memiliki berlian yang tertanam di tempat ini dan safir di sini. Jam tangan ini. Pembayaran dengan kartu, kata Wang Xian sambil menunjuk ke arloji yang dia rasa terlihat yang terbaik. Tuan, apakah Anda benar-benar akan membeli? Jam tangan ini berharga $888.000. Apakah kamu yakin? Suara pramuniaga itu gemetar. Bungkus itu. Wang Xian melemparkan kartu itu secara langsung. Ya Pak, pramuniaga itu sangat senang. Betapa Taipan kaya menghabiskan $888.000 tanpa mengedipkan mata. Bawa manajermu ke sini, kata Wang Xian dingin kepada pramuniaga. Ya Pak, pramuniaga itu kaget dan segera berlari ke ruang penyimpanan kecil di belakang. Seorang wanita parubaya berjalan keluar dan menatap Wang Xian. Dengan nada hangat, dia menyapa, Tuan, terima kasih telah mengunjungi Patek Philippe. Apa ada yang kamu butuhkan? Petik 2. Adikku ada di sini beberapa waktu yang lalu dan dipandang rendah oleh pramuniaga Anda. Beri aku penjelasan. Wang Xian berkata kepada manajer setengah baya dengan nada acuh tak acuh. Manajer setengah baya terkejut dan mengerutkan kening pada pramuniaga. Sebagai merek internasional, mereka memiliki tuntutan yang sangat tinggi terhadap kualitas layanan dan sangat peduli dengan mulut ke mulut. Sekarang, pelanggan muda ini yang menghabiskan $888.000 tanpa mengedipkan mata menanyai dia langsung dan ingin dia memberikan penjelasan kepadanya. Dalam skenario seperti itu, dia benar-benar harus memberinya penjelasan. Semua orang di sekitar tercengang. Ketika Jia Wenrui mendengar Wang Xian memanggilnya, trash, dia ingin membalas. Namun, ketika dia melihat barang-barang mewah di tangannya, dia tertegun. Dia tahu dengan sangat jelas tentang hal-hal ini. Harga barang-barang ini di tangan saudara laki-laki Xiao Yu tidak murah. Dia bahkan lebih terkejut ketika melihat saudara laki-laki Xiao Yu membeli arloji wanita yang harganya $888.000 segera. Pada saat yang sama, Jiang Xuang menyaksikan tindakan Wang Xian dengan tidak percaya. Dia membeli arloji wanita $888.000 tanpa mengedipkan mata. Para pria muda lainnya bahkan lebih terkejut. $8.880.000.
$888.000 untuk 1 jam tangan. Ini, bukankah mereka mengatakan bahwa Xiao Yu dan kakaknya hanya memiliki satu sama lain sejak muda dan memiliki kehidupan yang sulit? Ini yang mereka anggap tangguh. Babak 83, apa kesenjangannya? Tuan, saya ingin meminta maaf atas nama staf saya. Saya juga akan menjawab Anda. Petik 2. Manajer itu membungkuk pada Wang Xian, meminta maaf sebelum berbalik ke pramuniaga dan menanyakan insiden itu. Xiao Yu, datang, Wang Xian memberi isyarat padanya. Pramuniaga mana yang membencimu sekarang? Saudaraku, bukan apa-apa. Dia hanya bertanya apakah kita mampu membelinya. Jika kita tidak bisa, maka jangan repot-repot mencobanya. Xiao Yu sedikit malu ketika dia mengulangi kejadian itu lagi. Hehe, kita bahkan tidak bisa mencoba ketika kita tidak membeli. Wang Xian mencibir manajer. Tentu saja tidak. Mereka yang masuk ke toko kami adalah pelanggan kami. Kami akan membiarkan pelanggan mencoba di jam tangan. Petik 2. Manajer itu tampak sedih ketika dia dituduh oleh Wang Xian. Dia memandang pramuniaga itu dan bertanya dengan dingin, siapa yang bilang tidak mencoba? Manajer, kupikir mereka. Si pramuniaga merintih ketika dia mencoba menjelaskan kepada manajernya dengan wajah pucat. Jangan jelaskan padaku. Jika semua staf kami berperilaku seperti Anda, bisakah kita melakukan bisnis apapun? Siapa yang memberitahu Anda bahwa pelanggan tidak dapat mencoba jam tangan? Manajer memotongnya tanpa emosi. Kemasi barang-barangmu. Toko kami tidak memiliki sarana untuk menjaga karyawan seperti Anda. Petik 2. Manajer, aku yang salah. Tolong beri saya kesempatan, pinta pramuniaga itu. Manajer itu mengerutkan kening dan menatap Wang Xian, yang menonton semuanya dengan tampang yang tenang seperti biasa. Manajer itu mengertakkan gigi, potong kata-katamu dan mundur sekarang. Dasar sombong, kata Wang Xian kepada pramuniaga tanpa emosi. Si pramuniaga memandang dengan wajah pucat saat dia dipenuhi dengan penyesalan. Saat itu, pramuniaga lainnya mengemas arloji dan berkata kepada Wang Xian, Pak, arloji Anda. Wang Xian mengangguk dan mengambil alih tas itu sebelum dia menyerahkannya kepada saudara perempuannya. Ambil. Semua orang mengatakan perempuan perlu dimanja ketika mereka tumbuh dewasa. Meskipun kamu sudah dewasa sekarang, belum terlambat sekarang. Petik 2. Wang Xian tersenyum ketika dia menyerahkan arloji itu kepada Xiao Yu. Lalu, dia menatap Jia Wenrui dan Jiang Suang. Kamu pikir kamu kaya dan bisa bertindak sombong. Aku tidak mau mengatakannya, tapi kamu hanya anak nakal. Banyak orang lebih kaya dari Anda dan keluarga Anda. Petik 2. Saat dia mengatakan ini, dia berjalan ke Jia Wenrui dan menepuk pundaknya, jangan pernah main-main dengan kakakku. Anda belum memenuhi syarat. Jika Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda, saya akan memastikan konsekuensinya tak tertahankan bagi Anda. Petik 2. Setelah Wang Xian menyelesaikan kalimatnya dengan dingin, dia menoleh ke Xiao Yu dan tersenyum. Ayo pergi, suster. Kami masih kekurangan sepatu. Oh, apakah Anda ingin mendapatkan kalung? Bisakah kita pergi dan mengambil satu sekarang? Petik 2. Tidak, saudaraku. Ayo pergi. Melihat saudara lelakinya berdiri untuknya, kebahagiaan dan kekaguman merayapi seluruh wajah Xiao Yu. Kakaknya selalu melindunginya seperti ini. Di masa lalu, dia akan memukuli orang-orang yang menggertaknya. Sekarang, itu bahkan lebih menarik. Jika ada yang menindasnya, dia akan membanting mereka dengan uang. Ayo pergi. Saya memiliki terlalu banyak hal di tangan saya. Anda harus membawa beberapa dari mereka nanti. Petik 2. Wang Xian membawa tas belanjaan dan menuju keluar. Bagaimana saudara Xiao Yu menjadi orang kaya? Menatap pandangan belakang mereka, seorang pria di belakang bergumam kaget. Jia Wenrui tampak cemberut saat mulutnya bergerak. Apa yang dikatakan Wang Xian barusan adalah penghinaan atas bagaimana dia bersikap pada cerita pertama tadi. Namun, dia tidak berani mengatakan apa-apa. Karena Wang Xian bisa mengeluarkan $880.000 seperti angin sepoi-sepoi untuk arloji, dia bisa menjadi seseorang yang tangguh di Rivertown. Dia tidak berani menegur karena dia takut Wang Xian akan menemukan seseorang untuk menyakitinya. Jiang Suang, di sisi lain, menatap bagian belakang Xiao Yu dengan cemburu. Mengapa Jia Wenrui membenci dirinya sendiri dan menyukai Xiao Yu?
Mengapa dia memiliki saudara yang begitu tangguh? Dia melirik arloji yang dibelinya dengan kesedihan. Wajahnya memucat ketika dia memikirkan arloji mahal yang dibeli saudara lelaki Xiao Yu tanpa berpikir. Itu sia-sia untuk membuat perbandingan. Oke, saudaraku. Kami punya cukup barang. Semuanya ada. Setelah mendapatkan sepatu, mereka bahkan membeli beberapa set pakaian dalam. Xiao Yu membawa beberapa tas belanja ketika dia berbicara dengan Wang Xian. Ya, semuanya, termasuk pakaian, ada di. Wang Xian merenung ketika mengamati benda-benda di tangannya. Kami masih kekurangan notebook, telepon, dan iPad lainnya. Itu harus dilakukan. Oh, Xiao Yu, apa lagi yang kamu butuhkan? Petik 2. Astaga, saudaraku yang terkasih. Itu cukup. Komputer dan semacamnya. Kamu akan bisa menggunakan komputer. Ada toko Apple di sini. Ayo pergi. Wang Xian memotongnya dan berjalan sendiri. Xiao Yu menatap kakaknya dan mengikuti di belakang dengan senyum bahagia. Gadget itu tidak mahal. Laptop, telepon, dan iPad hanya berharga $30.000. Saudaraku, kita benar-benar selesai berbelanja. Mari kita letakkan barang-barang ini di asrama Anda, oke? Petik 2. Xiao Yu tersenyum ketika dia melihat Wang Xian, yang tangannya penuh dengan tas belanja. Aku akan memberimu sebuah hotel untuk kalian. Mari kita letakkan barang-barang di dalam dan istirahat. Wang Xian tersenyum dan berkata. Baiklah, saudaraku. Xiao Yu mengangguk. Wang Xian melihat sekeliling dan menatap Summer Sun International Hotel, hotel milik Sue Family. Ayo, ikuti aku. Saat Wang Xian berbicara, dia memimpin di depan dan menuju ke Summer Sun International Hotel. Ketika Xiao Yu berada di pintu masuk, dia menatap nama hotel dan bergumam, Summer Sun International Hotel, Hotel Bintang 5. Jika itu di masa lalu, dia tidak akan pernah membiarkan kakaknya membiarkan dia tinggal di akomodasi yang begitu mahal. Tapi sekarang, dia telah melihat bagaimana kakaknya berperilaku seperti orang kaya baru. Karenanya, dia beradaptasi dengan perlahan. Sayang, beri aku kamar presiden. Wang Xian datang ke meja resepsionis dan berkata kepada resepsionis. Saya minta maaf Pak, suite presidensial kami sepenuhnya dipesan. Apakah Anda ingin memilih kamar lain? Resepsionis meminta maaf kepada Wang Xian. Saudaraku, Xiaomi dan aku bisa tinggal di kamar standar. Tidak perlu suite presidensial. Jangan buang uang Anda. Xiao Yu segera menarik tangannya. Baik, bawakan aku kamar. Petik 2. Wang Xian mengangguk dengan enggan. Dia mengeluarkan kartu keanggotaan keluarga yang diberikan keluarga Sue dan menyerahkannya kepada resepsionis. Ketika resepsionis cantik itu menerima kartu keanggotaan keluarga, dia sedikit terkejut ketika dia terkejut melihat kartu keanggotaan Summer Sun. Ketika dia menggesekkan kartu ke mesin, komputer segera mati. Selamat datang anggota terhormat kami untuk kartu keanggotaan keluarga. Anda akan menikmati layanan terbaik di hotel. Petik 2. Resepsionis yang cantik tertegun sementara dua resepsionis lainnya segera mampir. Mereka terkejut mengatakan, ini kartu Homeland, keanggotaan paling bergengsi di Summer Sun Hotel. Anggota akan dapat menikmati layanan terbaik di hotel secara gratis. Astaga! Gadis cantik yang memegang kartu pulih dari keterkejutannya. Dia segera berkata dengan hormat, maaf Pak. Hotel kami telah memesan suite presidensial terpisah yang didedikasikan untuk anggota kartu Homeland. Aku akan membawamu ke sana sekarang. Petik 2. Tentu, terima kasih. Wang Xian mengangguk. Sama-sama, jawab resepsionis cantik itu segera. Xiao Yu dan Xiaomi menatap Wang Xian dengan terkejut. Bab 84, mendapatkan mobil, 1. Saudara, hotel ini, Anda. Ketika Xiao Yu melihat tindakan antusias, atau lebih tepatnya, tindakan resepsionis di meja depan, dia tidak bisa menahan rasa penasarannya dan bertanya. Oh, hotel ini milik teman saya, keluarga Sue. Mereka juga memiliki resor liburan lain di tepi laut. Kartu keanggotaan ini adalah hadiah dari mereka. Dengan ini, semuanya akan gratis di hotel dan resor liburan ini. Selain itu, kami akan dapat menikmati layanan terbaik. Petik 2. Wang Xian menjelaskan kepada Xiao Yu dengan acuh tak acuh. Aku akan menemukan waktu untuk membawa kalian ke resor liburan untuk bermain setelah besok. Itu cukup bagus. Itu juga resor liburan bintang 5. Petik 2. Mulut Xiao Yu terbuka dan memiliki ekspresi terkejut.
Melihat ekspresinya, Wang Xian membelai kepalanya dan berkata, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan saudaramu di River Town di masa depan. Karena itu, jangan takut. Percaya diri karena kamu adalah saudara perempuanku. Petik 2. Saudaraku, kamu sangat luar biasa sekarang. Mata Xiao Yu berkilauan saat dia menatapnya. Kurasa aku baik-baik saja. Wang Xian tersenyum. Pak, Wang, kita di sini. Ini adalah ruangan yang kami gunakan untuk menerima tamu terpenting kami. Juga akan ada asisten pribadi. Jika ada kebutuhan, Anda bisa menekan bel layanan dan asisten pribadi Anda akan tiba dalam 2 menit. Petik 2. Resepsionis wanita cantik membawa mereka ke lantai tertinggi setelah membuka pintu ke kamar. Oke, terima kasih. Wang Xian mengangguk dan berjalan masuk. Seluruh apartemen terdiri dari 3 kamar dan ruang tamu. Dekorasinya sangat mewah dan orang dapat melihat pusat kota yang indah hanya dengan menggambar tirai dan melihat keluar. Wow, kamar yang sangat besar. Xiaomi melihat sekeliling dengan terkejut. Tidak buruk, kalian bisa tinggal di sini malam ini. Petik 2. Wang Xian meletakkan barang-barang itu, duduk di sofa dan menuangkan secangkir air untuk dirinya sendiri. Beristirahatlah sekarang. Ini baru jam 3 sore. Ayo kita cari yang lain sebentar. Petik 2. Kami masih mendapatkan lebih banyak. Saudaraku, kita sudah memiliki semua yang kita butuhkan. Petik 2. Xiao Yu duduk di sebelahnya. Dia berpegangan pada lengan Wang Xian dan berkata, saudaraku, kamu sangat baik padaku. Senang kau tahu bahwa saudaramu baik padamu. Istirahat 10 menit. Apa yang kita dapatkan dalam beberapa saat akan bermanfaat bagi saya juga. Terlebih lagi, saya telah mengatakan bahwa kita akan menghabiskan semua uang pada kartu. Petik 2. Wang Xian tersenyum. Setelah istirahat sejenak, Wang Xian membawa Xiao Yu dan Xiaomi keluar dan memanggil mobil. Tuan, tolong bawa kami ke Cheyun Street, kata Wang Xian kepada pengemudi. Melihat pameran mobil, pengemudi itu tersenyum pada mereka dan bertanya. Pameran mobil. Wang Xian terkejut dan bertanya. Pak, apakah ada pameran mobil hari ini? Ya, tidakkah kamu tahu tentang itu? Saya pikir Anda pergi ke pameran mobil. Hari ini adalah hari terakhir pameran. Ada cukup banyak orang di pameran mobil. Hehe, dan banyak model cantik, sopir itu mengangkat alisnya. Oh, apakah ada banyak mobil di pameran? Wang Xian bertanya. Ya, bagaimana mungkin tidak ada? Ada banyak supercar. Skala pameran mobil ini sangat besar. Anda akan tahu begitu Anda melihatnya sebentar. Sopir itu mengangguk. Cheyun Street adalah tempat ruang pamer 4S untuk mobil di River Town dikumpulkan. 1. Siapapun yang ingin membeli mobil di River Town biasanya akan datang ke tempat ini. Setelah turun dari mobil, Wang Xian membawa Xiao Yu dan Xiaomi dan melihat ke depan. Di arah yang mereka hadapi, ada banyak spanduk berkeliaran. Yang terbesar dari semuanya membaca, River Town 5 Teh Car Exhibition. Aula pameran sangat besar dan orang dapat melihat banyak orang berbelanja di dalamnya. Ada mobil-mobil dari berbagai merek yang dipajang. Ayo pergi dan bawakan mobil untukmu. Alasan mengapa saya meminta Anda untuk belajar mengemudi di musim panas adalah agar Anda bisa menjadi pengemudi saudara laki-laki. Hehe. Wang Xian terkekeh. Bagaimana kamu bisa membiarkan kakakmu menjadi sopirmu? Kamu sangat berkulit tebal. Xiao Yu memutar matanya, tetapi masih mengikuti Wang Xian. Bukankah itu karena aku tidak punya waktu untuk mendapatkan lisensi? Wang Xian tertawa dan berjalan ke depan. Ada cukup banyak orang di pameran mobil ini. Ada banyak model di sini juga. Petik 2. Wang Xian melihat sekeliling dan melihat banyak orang. Beberapa melihat mobil, sementara yang lain melihat model mobil. Di depan setiap merek mobil, ada 3-4 model mobil. Model mobil ini mengenakan pakaian menggoda yang melengkapi sosok besar mereka. Perpecahan yang mereka tunjukkan menambah panas pada musim panas yang sudah panas. Ada juga cukup banyak orang yang mengambil foto, di antaranya banyak yang mengambil foto model mobil ini. Wow, ada begitu banyak orang dan mobil. Xiao Yu dan Xiaomi melihat sekeliling mereka dan mengamati sekeliling dengan penasaran. Tampilan mobil ini sangat indah. Tepat di depan Xiao Yu dan di pintu masuk, ada beberapa mobil mewah yang bernilai beberapa juta dipajang. Xiao Yu menunjuk ke Rolls-Royce dan berseru. Rolls-Royce Phantom. Mobil ini berharga setidaknya $6-7 juta.
Petik 2. Wang Xian menatap Rolls-Royce dan semakin bersemangat juga. Pria selalu mencintai supercar. Karena itu, wajar saja jika ia menginginkan mobil yang tampak mendominasi. Namun, dia tidak memiliki lisensi dan tidak bisa mengendarai mobil. Dan Rolls-Royce jelas tidak cocok untuk Xiao Yu. Ayo kita lihat-lihat, kata Wang Xian kepada mereka sebelum berjalan lebih jauh. Wow, mobil sport ini sangat keren. Mata Xiaomi berbinar ketika dia melihat Lamborghini di sampingnya. Ya, namun, mungkin akan sulit untuk dikendarai jika kondisi jalannya buruk. Petik 2. Benz yang di depan itu terlihat cukup dominan. Benz G-Series, cinta setiap orang. Senior Wang Xian, mengapa Anda tidak mendapatkan mobil seperti ini? Itu akan sangat keren. Petik 2. Xiao Yu dan Xiaomi memandang mobil yang sama dengan bersemangat ketika mereka berkomentar dengan suara parau. Wang Xian hanya tersenyum dan setuju dengan apa yang mereka komentari saat mereka melihat-lihat koleksi mobil. Pameran mobil ini memang berskala cukup besar. Orang dapat dengan mudah melihat merek mobil mewah internasional di pameran ini. Wang Xian berusaha memutuskan untuk membeli mobil untuk Xiao Yu. Dia telah mencari informasi tentang ini beberapa hari yang lalu. Untuk seorang gadis, Maserati akan lebih cocok dan Maserati kelas atas akan menelan biaya kurang dari 3 juta dolar. Meskipun demikian, dia masih ingin Xiao Yu membuat keputusan sendiri dan ingin melihat apa yang ingin dia kendarai. Wow, mobil itu sangat menakjubkan. Ya, itu sangat menakjubkan dan berwarna merah muda. Itu sangat cantik. Petik 2. Pada saat ini, Xiao Yu berseru dan berjalan maju. Mata Xiaomi mengikuti Xiao Yu saat dia berjalan juga. Wang Xian mengangkat kepalanya dan menoleh. Itu adalah Bentley Continental merah muda. Melihat itu sudah cukup untuk menangkap hati setiap gadis muda. Keanggunan dan kemewahan Bentley yang dipadukan dengan warna merah muda menjadikannya mobil klasik yang disukai wanita yang cantik, kaya, dan cantik. Melihat ekspresi bersemangat Xiao Yu, Wang Xian mengikuti di belakang. Wow, menakjubkan. Bentley sangat mahal dan biayanya setidaknya beberapa juta. Meskipun demikian, Bentley merah muda ini benar-benar menakjubkan. Petik 2. Ya, namun, mengendarai mobil ini akan sedikit terlalu mencolok. Petik 2. Xiao Yu dan Xiaomi sedang berdiskusi dan tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil beberapa foto. Wang Xian hanya tersenyum di samping dan tidak berkomentar. Setelah melihat mobil ini selama beberapa menit, kedua gadis ini terus berjalan ke depan. Di area tampilan Maserati, Xiao Yu dan Xiaomi berseru serempak. Anak perempuan biasanya lebih suka merek mobil ini. Dan model mobil ini juga lebih cocok untuk dikendarai oleh seorang gadis. Bab 85, mendapatkan mobil 2. Itu adalah merek umum di dalam. Wang Xian, Xiao Yu, dan Xiaomi berbelanja di sekitar pameran mobil. Semua mobil mewah ditempatkan di pintu masuk. Ketika mereka berjalan lebih jauh, mobil-mobil dalam pertunjukan itu kebanyakan merek kelas menengah ke bawah. Mereka bertiga berjalan satu putaran sebentar. Mobil mana yang terlihat lebih baik? Tanya Wang Xian ke Xiao Yu sambil tersenyum. Dari segi penampilan, Bentley merah muda adalah yang terbaik. Maserati cantik, tetapi jika kita mendapatkan mobil, saya kira BMW atau Mercedes-Benz akan melakukannya, kata Xiao Yu kepada Wang Xian sambil tersenyum. Ikut denganku. Wang Xian mengangguk dan tersenyum. Dia berpikir bahwa karena dia masih memiliki lebih dari 4 juta dalam kartunya, itu sudah cukup untuk mendapatkan Bentley merah muda itu. Ketika mereka kembali ke Bentley merah muda, banyak orang berkumpul, dan mayoritas dari mereka adalah wanita. Pink Bentley memberi kesan muda di tengah keanggunan. Memang, itu menarik bagi para wanita. Hubi, ketika kamu punya uang, kamu bisa mendapatkan aku Bentley merah muda, kan? Tidak masalah, Wifi. Besok, jika saya mendapat nyonya keberuntungan besok, saya akan membelinya untuk Anda. Petik 2. Besok, Hubi, mengapa kita harus menunggu sampai besok? Petik 2. Saya membeli tiket lotre, dan hasilnya hanya akan dirilis pada malam hari. Jika saya memenangkan harga pertama, kita bisa datang dan mengumpulkan Bentley segera. Petik 2. Kamu pergi ke neraka. Ketika mereka berjalan, mereka mendengar percakapan pasangan muda itu. Semua orang di sekitar mereka tersenyum ramah. Mobil ini indah, tapi terlalu mahal.
Seluruh mobil akan menelan biaya 4,2 juta. Sayang, seorang pria parubaya yang berpakaian seperti pengusaha sukses dengan jasnya menggelengkan kepalanya. Ini Bentley. Bahkan yang sedikit lebih murah akan menelan biaya 3 juta. Harga Bentley merah muda ini dapat membeli 2 rumah yang layak. Seorang gadis di sebelah mobil bergumam ketika dia tidak bisa berhenti mengambil gambar kendaraan. Banyak orang menganggap mobil itu indah, tetapi mereka ditunda karena harganya. 4,2 juta. Wang Xian mengamati mobil dengan hati-hati. Dia membuat keputusan setelah dia menyadari bahwa Xiao Yu menyukai mobil itu. Hai tampan. Wang Xian memanggil penjual yang berdiri di samping mobil. Pak, ada yang bisa saya bantu? Penjual muda itu memandang Wang Xian dengan bingung dan bertanya sambil tersenyum. Bisakah kita melakukan test drive? Saat Wang Xian bertanya, dia mengeluarkan kartu bank. Kami akan segera membelinya jika kami puas dengan itu. Penjual muda itu sedikit terkejut ketika dia melihat kartu bank di tangan Wang Xian. Segera, dia menjawab, Pak, tunggu sebentar. Saya akan memanggil manajer saya di sini. Petik 2. Baik, Wang Xian mengangguk. Saudaraku, setelah percakapan, Xiao Yu menarik lengan Wang Xian dan menggelengkan kepalanya. Saudaraku, ini terlalu mahal. Selain itu terlalu mencolok. Aku sudah bilang padamu untuk menghabiskan uang pada kartu. Setelah mendapatkan mobil ini, kartu harus memiliki sekitar 30.000 dolar tersisa. Bagus untuk uang sakumu. Wang Xian terkekeh. Kamu masih punya lebih dari 4 juta. Mata Xiao Yu menganga dengan bibirnya yang sedikit terbuka. Dia terlihat imut dengan ekspresi kagetnya. Sore ini, mereka telah menghabiskan hampir 300.000 dolar untuk pakaian dan tas mereka. Setelah membayar untuk arloji yang harganya hampir 900.000 dolar, kartu itu masih memiliki lebih dari 4 juta dolar. Astaga, dia memang kaya no Feo. Kartu berlian dari Bank Pertanian Tiongkok. Untuk mendapatkan kartu itu, Anda memerlukan setidaknya 5 juta dolar di akun Anda. Petik 2. Seseorang benar-benar membeli Bentley merah muda. Dia kaya. Petik 2. Ini adalah kekayaan no Feo biru sejati. Membeli Bentley untuk saudara perempuannya. Kenapa aku tidak punya saudara yang baik? Petik 2. Dia adalah generasi kedua yang kaya. Saya yakin. Sepertinya mereka menghabiskan uang untuk kartu hanya dalam sehari. Ya ampun. Kerumunan menatap Wang Xian dengan mengejutkan. Sosok langsing dan tinggi dengan penampilan tampan. Pada saat yang sama, ia memiliki sikap yang unik yang memberi kesan mulia. Tetapi kedua gadis di sampingnya agak biasa meskipun mereka cantik. Lagi pula, ada terlalu banyak gadis cantik di era ini. Xiao Yu, saudaramu kaya raya sekarang. Dia sebenarnya membelikanmu Bentley yang lebih dari 4 juta dolar, jika kamu mengantar ini ke sekolah. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan, Xiaomi mengguncang Xiao Yu di lengannya ketika dia berbicara dengan matanya yang cerah. Xiaomi, apa menurutmu aku menjadi kaya dalam semalam? Tanya Xiao Yu dengan heran. Kamu angsa yang berubah menjadi Phoenix sekarang. Aku iri kamu punya saudara yang luar biasa. Xiaomi berkata dengan iri. Hehe, Xiao Yu terkekeh saat dia melingkarkan tangannya di lengan Wang Xian. Tuan, apakah Anda membeli mobil ini? Pada saat ini, seorang pria parubaya sedang mengambil langkah besar ketika dia mengikuti di samping salesman muda. Dengan antusias, dia bertanya pada Wang Xian. Ya, tapi bisakah kita melakukan test drive? Wang Xian bertanya, uang bukan masalah. Kami akan segera membeli mobil jika tidak ada masalah. Petik 2. Tentu saja, manajer setengah baya itu menjawab tanpa ragu sedikit pun. Dia tahu bahwa pemuda itu memiliki daya beli. Hebat, di mana kita bisa melakukan test drive? Tanya Wang Xian. Tuan, ada tempat di luar hanya untuk tes mengemudi. Saya akan menemani kalian di sana, jawab manajer setengah baya itu segera. Oke, Wang Xian mengangguk dan menatap Xiao Yu sambil tersenyum. Ayo pergi untuk test drive. Saudaraku, aku hanya punya SIM selama beberapa hari. Bagaimana jika saya merusak mobil? Xiao Yu berkata dengan wajah pahit, karena dia tidak berani mengemudi. Dia tahu biaya perbaikan mobil akan menelan biaya ratusan ribu dolar. Tidak masalah. Manajer di sebelah Anda akan mengingatkan Anda. Selain itu, mobil diasuransikan setelah Anda membelinya. Jika Anda menabrak mobil, perbaiki saja. Wang Xian tersenyum ketika dia berbicara tanpa banyak berpikir.
Manajer di sebelah mereka tertawa kecil ketika mendengar Wang Xian. Ya sayang, jangan khawatir. Petik 2. Ada kalimat lain yang tidak dia ungkapkan, kekayaan No Veo kaya. Anda tidak perlu khawatir. Baik, Xiao Yu mengangguk dan berjalan ke mobil. Manajer setengah baya duduk di kursi penumpang untuk memberikan pengingat padanya. Wang Xian dan Xiaomi duduk di kursi belakang. Di sini, sayang, aku akan melakukan pengantar. Manajer setengah baya masuk ke mobil dan mulai memperkenalkan berbagai fungsi mobil mewah untuk Xiao Yu. Xiao Yu mendengarkan dengan sinarnya yang berkedip-kedip. Fungsi mobil ini tidak sebanding dengan mobil-mobil di sekolah mengemudi. Ayo pergi. Kami akan berkendara 2 putaran. Manajer setengah baya berkata sambil tersenyum. Xiao Yu menarik napas dalam-dalam dan berputar untuk melihat kakaknya. Jangan khawatir dan teruskan. Jangan takut, kata Wang Xian sambil tersenyum. Ya saudara, Xiao Yu mengangguk dan pergi dengan hati-hati. Dia mengemudi dengan hati-hati karena dia baru saja mendapatkan SIM. Tapi setelah 2 putaran test drive, dia kembali tersenyum. Mengemudi mobil mewah lebih baik daripada mengendarai mobil biasa itu. Untuk batas tertentu, itu adalah perjalanan yang nyaman. Wang Xian memandang senyum Xiao Yu dan menoleh ke manajer setengah baya yang duduk di kursi penumpang. Aku akan mengambil mobil ini. Persiapkan semua dokumen untuk kami. Petik 2. Tentu, kami berjanji untuk menyelesaikan semua urusanmu hari ini. Manajer setengah baya itu bersemangat karena matanya berseri-seri. Tuan, saya akan kembali ke ruang pamer terlebih dahulu. Anda bisa duduk di sana sambil menunggu. Petik 2. Tentu, Wang Xian mengangguk. Mereka mengendarai mobil kembali ke pameran mobil dan mengikuti manajer kembali ke showroom 4S. Direktur Cui, Anda di sini. Showroom Bentley luas, dan dekorasinya mewah dengan berbagai mobil Bentley mewah di dalamnya. Setelah mereka memasuki ruang pamer, manajer melihat seorang pria parubaya berbicara kepada pasangan dengan senyum sopan. Dia sedikit terkejut ketika dia buru-buru menyapa mereka. Ya, aku baru saja tiba. Direktur Cui mengangguk dan berkata, Manajer Zhao, Tuan Muda Lin membeli Bentley merah muda itu. Tolong bantu dia dengan dokumen. Petik 2. Manajer Zhao mengungkapkan wajah terkejut dan berkata dengan tergesa-gesa, Direktur Cui, seorang pelanggan akan membayar untuk mobil itu. Apakah itu dijual? Pria muda di samping Direktur Cui sedikit mengernyitkan alisnya. Tuan Muda Lin, belum. Ketika Direktur Cui mendengar pria muda itu bertanya, dia dengan cepat menjawab, mobil ini disiapkan untuk Anda. Bagaimana kami bisa menjualnya? Petik 2. Ketika Direktur Cui berbicara, dia memandang manajer Zhao. Biarkan pelanggan tahu bahwa Bentley merah muda sudah terjual. Kami dapat merekomendasikan mobil lain untuk mereka. Petik 2. Babak 86, hancurkan. Kamu tidak perlu memberitahu kami. Kami telah mendengar semuanya. Petik 2. Wang Xian mengerutkan kening setelah mendengar percakapan mereka dan berjalan perlahan. Direktur Cui sedikit terkejut dan menatap Wang Xian dengan heran. Namun, dia dengan cepat pulih dan mempertahankan senyum di wajahnya. Aku benar-benar minta maaf tentang ini, saudaraku, tetapi Bentley merah muda ini telah dipesan oleh seseorang. Jika Anda masih ingin memilikinya, Anda bisa menunggu sebulan dan saya akan meminta markas besar Bentley untuk membuatkannya untuk Anda. Petik 2. Harus ada urutan dalam membeli mobil. Ketika kami ingin membelinya, mobil ini belum dijual. Sekarang kita akan membelinya, Anda mengatakan kepada saya bahwa itu sudah dipesan. Bukankah ini di luar batas? Apakah Anda membodohi saya? Petik 2. Wang Xian menatap Direktur Cui dan berbicara dengan acuh tak acuh. Ketika Direktur Cui mendengar kata-katanya, alisnya menyatu. Dia juga khawatir menyinggung Wang Xian sebagai orang yang mampu membeli mobil lebih dari $4 juta pasti tidak akan menjadi pria sederhana. Namun, dia lebih waspada terhadap pria muda di sampingnya. Mari kita lakukan dengan cara ini, saudara. Mengapa Anda tidak melihat model mobil lain atau mungkin Anda bisa menunggu selama sebulan? Saya akan mengambilkan satu untuk Anda dari kantor pusat, Direktur Cui memandangnya dan berkata. Anda bisa mengatakan ini kepada pemuda di sebelah Anda, jawab Wang Xian. Jawaban Wang Xian membuat wajah Direktur Cui tenggelam. Alisnya terjalin erat. Kalau begitu, aku minta maaf, saudara. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Mobil ini sudah dipesan oleh pelanggan lain. Petik 2. Kamu bahkan belum membayar untuk itu.
Dia bebas menjualnya kepada siapapun yang dia inginkan. Apa yang ada untuk diperdebatkan? Petik 2. Gadis cantik di samping pemuda itu memandang Wang Xian dan berkata, jelas kesal. Bentley merah muda itu untuknya dan dia tentu saja tidak akan membiarkan siapapun mengambilnya darinya. Pria muda itu memandang dengan acuh tak acuh dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Itu tidak salah, tapi aku tidak senang tentang itu. Wang Xian tersenyum dan berkata perlahan, saya konsumen dan saya di sini tidak ingin menderita perasaan tidak adil seperti itu. Ada banyak hal yang tidak adil di dunia. Apa yang bisa kamu lakukan? Hehe, anak nakal. Adalah baik bagi Anda untuk melalui pengalaman-pengalaman ini. Petik 2. Pria muda itu mencibir ketika dia melihat bagaimana reaksi Wang Xian. Wang Xian mengangkat bahu dan memandang manajer dan direktur Cui. Kami di sini untuk membeli mobil dan bukan untuk ini. Setelah mencoba terlalu lama dan baru saja akan membeli, Anda mengatakan itu sudah dipesan. Terlebih lagi, sudah jelas bahwa pihak lain belum membelinya. Petik 2. Hei, saudara, kita adalah penjualnya. Ketika Direktur Cui mendengar kata-katanya, ekspresinya menjadi lebih berat. Kami bebas memilih untuk siapa kami ingin menjual. Tidakkah kamu mendengar mereka? Mereka bebas memilih untuk siapa mereka ingin menjual. Apa yang Anda bicarakan? Mengganggu. Mereka sudah mengatakan bahwa mereka tidak menjualnya kepada Anda. Petik 2. Gadis cantik di samping menyilangkan lengannya dan berkomentar sinis. Bagus, bagus. Ekspresi dingin muncul di wajah Wang Xian saat kemarahan dalam dirinya telah membangun. Dia marah atas apa yang dikatakan Direktur Cui. Setelah mencoba mobil selama setengah jam dan baru saja akan membayar untuk mobil, dia diberitahu bahwa mobil itu telah dijual kepada orang lain. Selain itu, mereka tidak sedikit pun meminta maaf tentang hal itu. Mengatakan bahwa mereka bebas untuk menjual kepada siapapun yang mereka pilih adalah yang terakhir. Siapapun yang mengalami kejadian seperti itu secara alami tidak akan merasa nyaman dengan hal itu. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu membayar harga untuk itu. Wang Xian berkomentar dengan dingin. Karena mereka telah membuatnya tidak bahagia, dia juga akan membuat mereka tidak bahagia. Harga, hehe. Ketika Direktur Cui mendengarnya, dia tersenyum dingin dan menatap Wang Xian dengan jijik. Aku ingin melihat berapa harga yang bisa kamu bayar untuk kami. Cih, segera keluar dari toko saya. Petik 2. Sangat sombong. Saya ingin tahu dari mana asalnya. Tuan Mudalin memandang Wang Xian dari samping. Jangan terlalu sombong di River Town. Kalau tidak, Anda mungkin tidak tahu bagaimana Anda akan mati. Petik 2. Aku yakin ingin tahu bagaimana aku akan mati di River Town. Getaran naga suci mulai menyebar dari tubuhnya secara bertahap. Saudaraku, ayo lepaskan saja, aku tidak tertarik dengan mobil ini lagi. Xiao Yu memandang kerumunan di sekitarnya. Dia mulai merasa sedikit khawatir dan menarik lengan Wang Xian. Hehe, ketika Wang Xian mendengar saudara perempuannya, ia melepaskan aura dan bercanda, Xiao Yu, berdiri saja dan saksikan. Aku akan membiarkanmu melihat kemampuan kakakmu hari ini. Tidak ada yang perlu kita takuti di River Town. Petik 2. Kakak, Wang Xian membelai kepalanya sebelum mengalihkan perhatiannya ke Direktur Cui, Tuan Mudalin dan gadis itu. Apa kamu tidak mendengarku? Ini wilayah saya. Keluar dari sini, dasar bocah nakal. Direktur Cui bertemu dengan tatapan Wang Xian. Anak sapi yang baru lahir tidak takut dengan harimau. Bocah sombong sepertimu akan menderita kematian yang mengerikan. Tuan Mudalin menyalakan sebatang rokok dan memandang Wang Xian seolah-olah sedang menonton pertunjukan. Kalau begitu, mari kita lihat apakah aku akan mengalami kematian yang mengerikan. Wang Xian menyeringai dan melihat palu besar yang digunakan untuk perbaikan di satu sisi. Dia berjalan ke arahnya secara langsung. Berat, menurutmu apa yang ingin kamu lakukan? Ketika Direktur Cui melihat Wang Xian pergi dan mengambil palu, ekspresinya berubah saat dia meraung keras. Tuan Mudalin juga mengangkat alisnya dan menatap dingin ke arah Wang Xian. Apa yang aku coba lakukan? Karena kau membuatku tidak bahagia, aku harus melampiaskannya sedikit. Petik 2. Bibir Wang Xian melengkung menjadi senyum dan dia mengalihkan perhatiannya ke dalam toko. Ada sekitar 10 Bentley di toko. Dia membawa palu dan berjalan ke yang terdekat dengannya. Bang! Palu itu sangat menabrak Bentley, membentuk penyok besar dari tumbukan Ginormous. Kamu,
Ekspresi Direktur Cui berubah mengerikan ketika melihat Wang Xian menghancurkan Bentley. Hentikan sekarang juga. Kalau tidak, aku tidak akan menahan diri. Petik 2. Aku akan menghancurkan toko ini dan ingin melihat apa yang akan terjadi padaku. Wang Xian meliriknya dengan niat membunuh. Palu di tangannya menabrak Bentley sekali lagi. Penyok besar muncul setelah satu smash. Setelah menghancurkan Bentley 4-5 kali, Bentley tampak benar-benar hancur. Namun, Wang Xian tidak berhenti dan hanya berjalan ke Bentley berikutnya untuk terus menghancurkan. Berhenti. Panggil keamanan. Dapatkan keamanan di sini dan bunuh dia. Melihat bahwa Wang Xian telah menghancurkan dua Bentley, mata Direktur Cui menjadi merah karena marah ketika dia meraung keras. Pria muda di samping melemparkan rokok ke lantai dan menatap Wang Xian tanpa perasaan. Wang Xian tersenyum polos dan berkata, "Setelah aku menghancurkan semua mobil, tunjukkan padaku apa yang akan terjadi padaku." Saat ini, Wang Xian tidak takut pada siapapun di Rivertown. Pengaruh keluarga Qin dapat membantunya menyelesaikan apapun di masyarakat. Adapun dunia bawah, dia bahkan kurang waspada terhadap siapapun. Bam bam bam. Gedebuk tak henti-hentinya menembus atmosfer. Wang Xian telah menghancurkan 5 Bentley ketika penjaga keamanan tiba satu demi satu. Berhenti. Lebih baik kau berhenti. Petik 2. Ketika 4 penjaga keamanan melihat Wang Xian menghancurkan Bentley, mereka terkejut. Ini adalah Bentley yang harganya masing-masing lebih dari 3 juta dolar. Namun, dia berani menabrak. Dan dia sudah menghancurkan 5 dari mereka. Wang Xian melihat sekelompok penjaga keamanan dan tersenyum. Dia melemparkan palu di tangannya ke lantai dan menatap Direktur Cui yang bermata merah. Ayo, aku baru saja menghancurkan 5 mobil. Biarkan saya melihat apa yang akan terjadi pada saya. Petik 2. Kamu sudah mati. Kamu sama saja sudah mati. Petik 2. Melihat tampang tak kenal takut pada Wang Xian, dia langsung mengeluarkan telepon. Dia tidak memanggil polisi tetapi memutar nomor lain. Tuan muda keluarga Ren ada di sini dan sepertinya Tuan muda Ren sedang tidak senang. Jika dia tahu ada seseorang yang menyebabkan masalah di sini, dia pasti akan melumpuhkan pembuat onar. Keluarga Ren kuat dan memiliki minat di setengah dari ruang pamer 4S. Tempat ini hanya salah satunya. Ini sudah berakhir. Bocah ini sama saja sudah mati. Bab 87, Tindakan Ren Anzi. Ren Anzi merasa putus asa dan telah jengkel beberapa hari terakhir ini. Ketika dia mengingat apa yang telah terjadi beberapa malam sebelumnya, dia merasa sangat ketakutan. Eliksir Field-nya dihancurkan, dan sekarang, dia telah menjadi orang yang tidak berguna. Orang yang menghancurkannya adalah setengah langkah untuk pakar bawaan. Dia bergidik memikirkan lelaki tua dan lelaki muda itu. Dia memberitahu ayahnya, master keluarga Ren saat ini. Ketika ayahnya mendengar tentang kejadian ini, dia hampir membunuhnya untuk menebus kesalahan dengan ahli itu. Tetapi di bawah bujukan ibunya, ayahnya akhirnya melepaskan pikiran itu. Ayahnya ingin membawanya dan meminta maaf kepada mereka. Tetapi dia menyerah karena ayahnya tidak ingin ada anggota keluarga yang mengetahui hal ini. Jika penatua lain dalam keluarga itu mengetahui bahwa dia mendapat masalah dengan seorang ahli yang begitu hebat, dia akan dipukuli sampai mati untuk menebus dosa-dosanya bahkan jika ayahnya tidak melakukannya. Darah dan kebrutalan memenuhi dunia seni bela diri kuno. Meskipun Ren Anzi lolos dari musibah, kultivasinya benar-benar hancur. Awalnya, ia memiliki kesempatan untuk mewarisi keluarga sebagai pemimpin. Tapi sekarang, itu benar-benar keluar dari pertanyaan. Eliksir Field-nya benar-benar hancur, dan hanya mungkin untuk pulih dengan bantuan pakar inbound dan beberapa obat. Jelas, keluarga Ren tidak mampu mengundang pakar bawaan untuk merawatnya. Setelah kehilangan semua kultivasinya, ia dikirim ke salah satu organisasi dalam keluarga untuk mengelola beberapa bisnis. Sial, jika bukan karena kedua idiot itu, apakah aku akan berakhir dalam keadaan seperti itu? Ren Anzi sedang duduk di kantor, menatap komputernya. Ketika dia mengingat apa yang terjadi hari itu, dia marah. Jika bukan karena dua saudara ipar yang idiot itu, bagaimana dia akan berakhir dalam keadaan seperti itu? Namun, keduanya juga menjalani kehidupan yang sulit. Anggota badan mereka lumpuh, dan mereka harus menghabiskan sisa hidup mereka di kursi roda. Selain itu, keluarga saudara iparnya juga memberikan kompensasi kepadanya dengan setengah dari aset mereka. Namun,
Tidak peduli berapa banyak uang yang mereka berikan kepadanya, itu tidak akan pernah cukup untuk pertukaran kultivasinya. Berdengung. Tepat ketika Ren Anzi merasa jengkel, telepon tiba-tiba berdering. Dia menunjukkan ekspresi tidak sabar ketika dia melihat nama penelepon di telepon. Bicaralah sekarang. Ren Anzi berteriak dengan ekspresi tidak menyenangkan. Direktur Ren, saya minta maaf mengganggu Anda. Sesuatu terjadi di ruang pamer kami. Seseorang menghancurkan 5 Bentley kami. 5 dari mereka. Orang itu bahkan mengejek kita. Petik 2. Apa? Suara sutradara Cui mengejutkan Ren Anzi untuk sementara waktu. Dia mengangkat suaranya dengan amarah. Apakah orang itu pergi? Ren Anzi menggelapkan ekspresinya saat dia bertanya dengan sinar berkedip di matanya. Belum, Direktur Ren. Dia masih di ruang pamer. Petik 2. Bagus, aku akan ke sana. Dewa sial itu. Dia memintanya. Petik 2. Ren Anzi mengungkapkan ekspresi membunuh. Dia merasa kesal, namun, seseorang berani membuat masalah di ruang pamernya. Orang itu akan menjadi sepotong daging mati. Di seluruh Rivertown, semua orang tahu bahwa showroom Rivertown 4S mendapat dukungan dari keluarga Ren. Benar-benar teman yang menyenangkan. Petik 2. Ren Anzi segera berdiri dengan ekspresi dingin saat dia berjalan ke ruang pamer. Dia akan mengajari orang yang keterlaluan itu suatu pelajaran. Lat, kau sudah ditakdirkan. Saya akan pastikan Anda menyesali apa yang Anda lakukan selama sisa hidup Anda. Tunggu saja, kamu mati. Kembali ke showroom otomobil 4S, Direktur Cui berbicara dengan Wang Xian dengan tatapan mengerikan begitu dia mendapat balasan dari Direktur Ren. Direktur Cui, siapa yang kamu panggil tadi? Tuan Mudalin bertanya dengan ragu ketika dia mendengar bagaimana Direktur Cui berbicara kepada orang di telepon. Aku menelepon Direktur Ren, putra keluarga Ren, Direktur Cui menjawab. Dia melanjutkan dengan dingin, Direktur Ren akan ada di sini dalam waktu singkat. Matilah kau. Anak dari keluarga Ren. Tuan Mudalin terkejut ketika ketakutan memenuhi matanya. Keluarga Ren adalah keluarga besar dan berpengaruh di Rivertown. Keluarga Lin jauh lebih rendah daripada mereka. Anak dari keluarga Ren jelas bukan seseorang yang bisa dia bandingkan. Direktur Ren akan ada di sini dalam waktu singkat. Kamu mati. Tuan Mudalin memandang Wang Xian seolah dia sudah mati. Gadis cantik di samping Tuan Mudalin meraih lengannya dan mencaci Wang Xian. Lat, kamu terlalu arogan. Anda benar-benar menghancurkan mobil mereka ketika mereka tidak menginginkan bisnis Anda. Kamu sangat tidak berpendidikan. Petik 2. Wang Xian menyapu tatapan dinginnya ketika dia mendengarnya. Pandangannya yang berkedip menatap gadis cantik dan Tuan Mudalin. Saat itu, sebuah suara tiba-tiba memotong udara sebelum orang itu bisa tiba. Siapa yang berani membuat masalah di wilayah keluarga Ren? Apakah Anda muak hidup? Petik 2. Ketika Direktur Cui mendengar suara itu, matanya bersinar dengan kebahagiaan saat dia bergegas menyambut orang itu. Direktur Ren, orang itu ada di dalam. Dia terlalu sombong. Dia menghancurkan mobil kami ketika kami tidak ingin menjual mobil kepadanya. Direktur Ren, Anda harus memberinya pelajaran. Direktur Cui menjelaskan sambil berlari. Dengan sebatang rokok di antara jari-jarinya, Ren Anzi tampak kedinginan ketika melihat Direktur Cui berlari ke arahnya. Dia mengangguk dan berjalan ke dalam. Setelah dia memasuki ruang pamer, dia membeku ketika melihat seorang pria muda, bersandar dengan angkuh pada Bentley. Halo, Tuan Muda Ren. Saya Lin Feng. Ketika Tuan Muda Lin melihat Ren Anzi, dia dengan cepat pergi dan menyapanya. Namun, Ren Anzi tidak bisa mendengar apa yang Lin Feng bicarakan sekarang. Dia bisa melihat kegelapan di depannya seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang. Pemuda ini, dia tidak akan pernah melupakannya. Senyumnya yang tenang, tatapan mengejeknya di mata. Dia ingat malam itu ketika bahkan setengah langkah yang mendominasi inbound expert harus mendengarkan perintahnya. Dia merasa mati lemas. Kenapa? Mengapa itu dia? Bagaimana saya bisa begitu menyedihkan sehingga saya harus bertemu dengan pemuda yang seperti iblis ini lagi? Ren Anzi menggigil di sepatunya ketika dia melihat tatapan ingin tahu dan lucu di mata pemuda itu. Direktur Ren, dialah yang menghancurkan 5 mobil kami. Direktur Cui menunjuk Wang Xian saat dia melolong marah ke Ren Anzi. Ren Anzi berhenti bernapas, dan ekspresinya berubah secara dramatis ketika dia mendengar Direktur Cui. Fuk asteris kamu,
Apakah Anda mencoba untuk membuat saya terbunuh? Petik 2. Ren Anzi melompat dan menamparkan wajah Direktur Cui dengan keras. Dia hampir mengerahkan semua kekuatannya di atasnya. Jika energi internalnya masih ada, Direktur Cui bisa mati dengan tamparan itu. Ren Anzi memandang Wang Xian dengan kepahitan saat dia berlari. Ledakan. Selanjutnya, Ren Anzi melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Dia berlari dan berlutut di depan pemuda itu. Betul, dia berlutut, dan suara berlutut keras. Semua orang terpesona oleh serangkaian tindakan Ren Anzi. Dia menamparkan Direktur Cui dengan keras. Kemudian, dia berlari dan berlutut di depan pemuda itu. Dia adalah tuan muda keluarga Ren, putra pemimpin keluarga Ren. Selain itu, keluarga Ren menduduki peringkat nomor 2 keluarga artis bela diri kuno di Rivertown. Namun, ketika dia berhadapan dengan pemuda yang menghancurkan mobil mereka, dia benar-benar berlari dan berlutut. Dia berlutut. Babak 88, takut seperti setan, dihormati seperti dewa. Tuan Muda Wang, Tuan Muda Wang. Aku tidak tahu itu kamu. Saya tidak ada hubungannya dengan ini. Semua orang terkutuk ini yang menyinggung Tuan Muda Wang. Saya tidak ada hubungannya dengan mereka. Petik 2. Tuan Muda Wang, saya akan meminta maaf kepada Anda. Kami bersalah dalam insiden ini. Saya akan minta maaf. Petik 2. Wang Xian awalnya ingin menunggu orang yang dipanggil Direktur Cui sebelum memanggil Old Qin atau mencoba menyelesaikannya sendiri. Namun, di luar dugaannya orang yang datang adalah Ren Anzi. Dia secara alami mengingatnya dengan sangat jelas. Dia berasal dari keluarga Ren. Sebelumnya, ia diminta oleh Longsuan Restaurant untuk membakar restoran kelas 1. Pada saat itu, dia dilumpuhkan oleh Mo Qinglong secara langsung. Apa yang tidak pernah dia duga adalah bahwa Direktur Ren, yang dibicarakan oleh Direktur Cui, tidak lain adalah Ren Anzi. Melihat Ren Anzi berlutut di sampingnya, di ambang air mata, Wang Xian terdiam. Apakah saya sangat menakutkan? Apakah boleh bagi seorang pria untuk bertindak seperti ini? Jika Ren Anzi tahu apa yang dipikirkan Wang Xian saat ini, dia pasti akan berteriak keras. Bagaimana dia tidak takut? Bukan saja Anda mengerikan, tetapi Anda juga perwujudan iblis. Sial, dengan setengah langkah untuk ahli bawaan sebagai bawahan, betapa mengerikan latar belakang Anda. Tendangan tunggal dari Anda sudah cukup untuk menghabisi keluarga Ren. Jika saya memberitahu ayah saya bahwa saya baru saja menyinggung iblis ini lagi, saya mungkin akan dibunuh olehnya. Aku ingin tahu siapa yang akan dihubungi Direktur Cui. Jadi, kebetulan itu seseorang yang saya kenal. Petik 2. Wang Xian menatap Ren Anzi. Dia menggosok hidungnya dan mendapati ini sedikit lucu. Tuan Muda Wang, aku juga tidak tahu itu kamu. Jika saya tahu, saya tidak akan berani datang, bahkan jika Anda mengalahkan saya sampai mati, saya tidak akan berani untuk. Ren Anzi menggigil saat dia menangis. Karena kita saling kenal, aku yakin masalah ini bisa diselesaikan dengan mudah. Wang Xian menatapnya, tersenyum dan berjongkok. Tuan Muda Wang, kita salah dalam hal ini. Saya akan minta maaf, saya akan membunuh Direktur Cui sebagai permintaan maaf. Tolong tenanglah. Petik 2. Ren Anzi gemetar saat melihat Wang Xian berjongkok. Dia benar-benar ketakutan. Di ujung lain, Direktur Cui, yang ditampar sangat keras hingga berdarah, akhirnya mulai pulih dari keterkejutan. Namun, ketika dia mendengar apa yang dikatakan Ren Anzi, dia menangis dan kehilangan kesadaran. Petugas keamanan di sekitar tidak bisa membantu tetapi menelan air liur mereka ketika mereka menyaksikan peristiwa yang luar biasa ini. Ketika Tuan Muda Lin dan gadis cantik di sebelahnya melihat ini, mata mereka linglung dan wajah mereka memucat. Bahkan Xiao Yu dan Xiao Mi tercengang. Wang Xian melihat sekeliling sebelum berbalik ke Ren Anzi. Aku bukan orang yang tidak masuk akal. Anda bisa menjadi hakim untuk saya. Petik 2. Tuan Muda Wang, tolong lanjutkan. Silakan lanjutkan, jawab Ren Anzi segera. Ya, begitulah yang terjadi. Saya membawa saudara perempuan saya ke sini untuk membeli mobil dan kami melihat Bentley merah muda. Setelah mencoba beberapa putaran dan membuat keputusan untuk membelinya, Direktur Cui memberitahu saya bahwa mobil telah terjual. Petik 2. Dia mengatakan bahwa mobil itu dipesan di muka oleh Tuan Muda Lin itu dan tidak mau dijual kepada saya. Namun,
Jelas bahwa saat ini kami sedang mencoba mobil dan telah mengkonfirmasi bahwa kami ingin membelinya, mobil ini belum dijual. Dengan kata lain, saya ingin membelinya dulu tetapi dia menjualnya ke orang lain. Katakan padaku jika kamu akan marah tentang itu jika kamu adalah aku. Petik 2. Lagi pula, Direktur Cui sama sekali tidak meminta maaf dan memintaku untuk keluar. Tuan Muda Lin dan gadis cantik di sampingnya bahkan mengatakan bahwa saya sombong, saya sedang merayu kematian dan tidak berpendidikan. Hehe, katakan sekarang, bisakah Anda menyalahkan saya atas apa yang telah saya lakukan? Petik 2. Aku tidak bisa menyalahkanmu. Kami salah dalam hal ini. Tuan Muda Wang, saya pasti akan memberi Anda penjelasan bahwa Anda bisa puas dengan. Petik 2. Ketika Ren Anzi mendengar Wang Xian menyelesaikan ilustrasinya, dia mengertakkan gigi dan menjawab dengan cepat. Dia mengulangi, Tuan Muda Wang, saya pasti akan memberi Anda penjelasan yang bisa Anda setujui. Yakinlah, bocah-bocah terkutuk itu yang belum mengikuti aturan. Petik 2. Ya, merekalah yang tidak mengikuti aturan. Saya bukan orang yang tidak masuk akal. Petik 2. Wang Xian tersenyum, mengangguk dan mengulurkan tangan untuk menepuk bahu Ren Anzi. Tidak, Tuan Muda Wang, tolong jangan. Ketika dia melihat Wang Xian mengulurkan tangannya, dia berpikir bahwa Wang Xian sedang memberikan hukuman. Wajahnya memucat saat dia memohon pengampunan. Namun, dia tiba-tiba merasakan perasaan hangat dari eliksir field-nya. Yang mengejutkan, dia memperhatikan bahwa eliksir field-nya pulih secara bertahap. Ini membuatnya menatap Wang Xian dengan tak percaya. Saya orang yang sangat masuk akal. Selama kamu tidak menyinggung perasaanku, aku tidak akan menyinggung perasaanmu. Petik 2. Wang Xian menepuk pundaknya dan tersenyum. Ren Anzi merasakan kekuatan kembali ke tubuhnya. Wajahnya memerah karena gelisah dan lendirnya hampir dimuntahkan. Terima kasih, Tuan Muda Wang. Terima kasih, Tuan Muda Wang. Petik 2. Ren Anzi sedang bersujud kepada Wang Xian. Dia sangat gelisah karena dia tidak menyangka bahwa setan ini di depannya. Tidak, pemuda seperti dewa ini bisa menyembuhkan field eliksirnya. Dia tidak pernah berharap ini berakhir dengan cara yang seberuntung ini. Wang Xian tersenyum, berdiri dan memberi isyarat baginya untuk berdiri. Ren Anzi segera berdiri dan berdiri di samping Wang Xian dengan kepala menunduk seperti pelayan. Untuk Benli yang telah kuhancurkan, letakkan di tab Direktur Cui dan Tuan Muda Lin itu. Juga, Tuan Muda Lin dan gadis cantik di sebelahnya mengancam saya, mengatakan bahwa saya bahkan tidak tahu bagaimana saya mati. Hehe, aku menyerahkannya padamu. Petik 2. Wang Xian menyeringai saat mengalihkan perhatiannya ke Tuan Muda Lin dan gadis di sampingnya. Yakinlah Tuan Muda Wang, serahkan hal ini padaku. Saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Petik 2. Ren Anzi mengangkat kepalanya dan dijamin dengan sungguh-sungguh. Karena mereka berani menyinggung Tuan Muda Wang, aku akan memberitahu mereka apa yang dimaksud dengan tidak tahu bagaimana seseorang mati. Ren Anzi berbicara dengan sangat keras. Tuan Muda Lin dan gadis cantik di sebelahnya pasti bisa mendengarnya dengan jelas. Ketika mereka bertemu dengan tatapan membunuh Ren Anzi, mereka merasakan getaran di punggung mereka dan membatu. Tuan Muda Ren, jangan, ini salah kami, tolong Tuan Muda Ren. Suara Tuan Muda Lin gemetar dan dia tampak ngeri. Ren Anzi menatap dingin Tuan Muda Lin, menyeringai dan berkata, berani-beraninya kau menyinggung Tuan Muda Wang dan bersikap angkuh di depannya. Tunggu dan lihat saja, kami akan bersenang-senang bersama. Petik 2. Tuan Muda Ren, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Ini adalah kesalahanku. Tuan Muda Wang, ini semua salahku. Saya tidak menyadari bahwa itu adalah Anda. Saya pantas mati. Petik 2. Ketika Lin Feng mendengar kata-kata Ren Anzi, dia benar-benar bingung. Dia memandang ke arah Wang Xian dengan ngeri. Di matanya, pemuda ini setara dengan iblis. Dia ketakutan. Bahkan Tuan Muda Ren berlutut di depannya dan memohon pengampunan. Hanya sepatah kata dari Wang Xian sudah cukup untuk membuat Tuan Muda Ren memutuskan untuk mengacaukannya. Melihat bagaimana Tuan Muda Ren berperilaku, dia mungkin akan dibunuh. Tubuhnya gemetar saat dia memohon pengampunan. Gadis cantik di sebelahnya telah memutih spray dan seluruh tubuhnya menggigil. Siapa yang membuatku tersinggung? Wang Xian melirik mereka tanpa emosi. Di mata mereka yang menyakitinya,
Wang Xian ditakuti seperti iblis. Demikian pula, ia juga bisa membuat orang lain mengaguminya seperti dewa. Semua ini tergantung pada suasana hatinya. Jika suasana hatinya sedang buruk, dia bisa melumpuhkan Ren Anzi. Tindakan Ren Anzi membuatnya puas dan dia bisa menyembuhkannya dengan lambaian lengan. Takut seperti setan dan dipuja seperti dewa. Berkenaan dengan kontrol yang dimilikinya, Wang Xian sangat menikmatinya. Hidup atau matimu ada di tanganku. Semuanya akan seperti yang saya inginkan. Babak 89, kakakmu adalah legenda. Tuan Muda Wang, saya sudah mengurus dokumen untuk mobil. Inilah kuncinya. Petik 2. Tidak, Tuan Muda Wang, saya tidak bisa mengambil uang Anda. Anggap saja sebagai hadiah dari saya. Terima kasih Tuan Muda Wang karena merawat luka-lukaku. Jaga baik-baik dan selamat tinggal. Petik 2. Kembali di ruang pamer di mana ruang pamer Bentley 4S berada, Ren Anzi berterima kasih kepada Wang Xian dengan rasa hormat dan antusiasme. Wang Xian tersenyum ketika dia melihat wajahnya. Bagus, aku pergi sekarang. Tuan Muda Wang, berhati-hatilah. Ren Anzi melanjutkan dengan senyum sopan. Wang Xian mengangguk dan menyerahkan kunci mobil kepada Xiao Yu. Xiao Yu, kamu akan menyetir. Ayo pergi. Oh, Xiao Yu mengangguk. Dia mengambil kunci dengan tergesa-gesa dan membuka kunci Bentley merah muda. Mereka mendapatkan mobil mewah tanpa membayar sepeser pun. Wang Xian duduk di dalam mobil dan menyaksikan dengan tersenyum pada saudara perempuannya yang mengemudikan mobil. Ren Anzi menyaksikan mobil itu pergi. Dia menyeka keringat di dahinya dengan ekspresi rumit di wajahnya. Eksistensi yang mendominasi. Saya bertanya-tanya apakah saya harus merasa takut atau beruntung bertemu seseorang seperti dia. Apapun itu, jangan pernah memprovokasi dia. Tidak pernah. Dia bisa menghancurkan Anda ketika dia tidak bahagia dan menyembuhkan Anda dengan mudah ketika dia dalam suasana hati yang baik. Radians berkedip di mata Ren Anzi saat dia memutar kepalanya perlahan. Dia menatap Lin Feng dan gadis cantik, yang berdiri di pintu masuk. Saat itu, Lin Feng menamparkan gadis itu dengan marah. Karena dia memprovokasi keberadaan yang menakutkan itu. Lin Feng, anggap dirimu tidak beruntung memprovokasi Tuan Muda Wang, kata Ren Anzi dengan mata dingin sedingin es saat dia berjalan perlahan. Tidak banyak orang yang tahu apa yang terjadi di showroom 4S. Mereka yang tahu tidak berani menyebarkan berita. Astaga, bukankah mereka Xiao Yu dan kakaknya? Namun, sekelompok anak muda melihat apa yang terjadi barusan tidak jauh. Mereka melihat Xiao Yu mengemudi dengan Bentley pink baru. Itu adalah mobil mewah kelas atas, Bentley. Jia Wenrui, Jiang Xuang dan yang lainnya menyaksikan dengan terkejut ketika Bentley merah muda menghilang di hadapan mereka. Kakaknya kaya. Dia benar-benar membelikannya Bentley. Mobil mewah itu berharga sekitar 5 juta dolar. Petik 2. Astaga, ini luar biasa. Terlalu luar biasa. Petik 2. Beberapa anak muda tidak bisa membantu tetapi berseru. Mereka tidak pernah berpikir bahwa saudara laki-laki Xiao Yu sehebat itu. Jia Wenrui berdiri di sana dengan ekspresi kagum dan canggung yang campur aduk. Jiang Xuang tercengang. Selain cemburu, tidak ada lagi yang tersisa untuknya. Bentley, ayahnya tidak mau membeli Bentley untuknya. Senior Wang Xian, Anda terlalu ramah tamah. Orang yang dipanggil Direktur Cui sangat takut padamu. Dia bahkan memberi kami mobil gratis. Kembali ke mobil, Xiaomi berbicara kepada Wang Xian dengan kagum. Saudaraku, kamu telah menjadi begitu luar biasa sekarang. Xiao Yu berseru juga. Haha, kamu tidak tahu siapa kakakmu. Kakakmu adalah legenda, Wang Xian tertawa dan menjawab dengan keras. Xiao Yu juga berseri-seri, saudaraku adalah yang terbaik. Kemana kita pergi sekarang, saudaraku? Sudah hampir malam. Saya akan membawa Anda ke restoran saya untuk makan malam. Petik 2. Wang Xian menatap waktu itu. Dia memberi Xiao Yu petunjuk juga. Restoran. Saudaraku, di mana restoranmu? Apakah dekat sekolah? Tanya Xiao Yu dengan penasaran. Ya, dekat sekolah. Setelah berbicara dengan Xiao Yu dan Xiaomi, mobil mencapai pintu masuk jalan lama setengah jam kemudian. Mobil dilarang di dalam. Anda harus memarkir mobil di tempat parkir, Wang Xian memberitahu adiknya. Ya saudara, setelah mereka berjalan keluar dari mobil, Wang Xian mulai memperkenalkan jalan tua kepada mereka.
Jalan ini dikenal sebagai jalan lama. Anda bisa berbelanja barang dan makan di jalan ini di masa depan. Restoran saya ada di dalam. Petik 2. Ketika mereka berjalan, dia memperkenalkan tempat sarapan yang lezat dan beberapa makanan jalanan kepada saudara perempuannya. Xiao Yu menganggukkan kepalanya terus-menerus saat dia mengajukan pertanyaan dengan rasa ingin tahu. Memegang lengan kakaknya, Xiao Yu merasa santai dan bahagia. Ini restoran saya, kata Wang Xian kepada Xiao Yu ketika mereka tiba di pintu masuk restoran kelas 1. Keduanya mendongak dan sedikit terkejut ketika mereka melihat nama restoran. Restoran kelas 1, nama yang begitu akrab. Xiao Yu bergumam. Xiao Yu, bukankah ini restoran yang mendapatkan popularitas di internet belakangan ini? Itu dikenal sebagai restoran terbaik di negara itu. Xiaomi teringat akan berita yang dibacanya baru-baru ini dan berbicara dengan terkejut. Ya, saya ingat. Restoran kelas 1. Saudaraku, tidak pernah kuharapkan bahwa restoran kelas 1 milikmu. Restoran ini terkenal sekarang. Xiao Yu menatap Wang Xian dan berteriak kaget. Ayo, aku akan mentraktirmu pesta besar malam ini. Wang Xian tertawa kecil saat dia memimpin mereka masuk. Direktur Wang, bos. Begitu para penyambut melihatnya, mereka langsung menyambutnya. Baik, Wang Xian mengangguk pada mereka saat dia melihat ke dalam. Saat itu baru jam 6 sore, dan ada hampir 80 orang dalam antrian. Tidak sulit membayangkan popularitas restoran kelas 1. Direktur Wang. Setelah melihat kedatangan Wang Xian, manajer Huang bergegas pergi. Apakah kamu memesan kursi yang aku minta? Aku akan memperlakukan adikku untuk makan malam. Dapatkan dapur untuk menyiapkan abalone berkepala 2, sashimi Atlantic Blue Fin Marlin, dan gelatin ikan bahaba Cina. Selain itu, siapkan beberapa hidangan khusus juga, kata Wang Xian kepada manajer Huang. Ya, kursi telah disediakan untukmu. Saya akan mendapatkan dapur untuk menyiapkan hidangan Anda. Petik 2. Manajer Huang mengangguk ketika dia memandang Xiao Yu dan Xiaomi di belakangnya. Akhirnya, dia menatap Xiao Yu. Baik, Wang Xian mengangguk. Kemudian dia pergi ke kantor dan mengeluarkan Guan Suking. Xiao Xian, apakah ini adikmu, Xiao Yu? Tanya Guan Suking sambil tersenyum. Dia berjalan keluar dan melihat Xiao Yu, yang agak mirip dengan Wang Xian. Ya, ini Xiao Yu, dan ini adalah sahabatnya, Xiaomi. Xiaomi, ini Guan Suking, dan dia seniormu mulai sekarang. Wang Xian mengangguk. Halo, Xiao Yu dan Xiaomi. Guan Suking menyeringai saat dia melambai dan menyapa mereka. Halo, suster. Xiao Yu memandang Guan Suking yang cantik dan anggun. Dia mencondongkan tubuh ke Wang Xian dan berbisik di telinganya, saudaraku, apakah dia, saudara perempuan atau ipar perempuanku? Apa yang kamu pikirkan? Wang Xian menepuk kepalanya. Ayo pergi untuk makan malam kita. Saudaraku, aku menyadari bahwa aku terlalu bahagia sekarang. Dengan makanan enak dan pakaian bagus. Hehe, saya senang sekali bisa masuk universitas. Petik 2. Xiao Yuku akan menjadi putri kecil mulai sekarang. Saudaraku, kamu luar biasa. Cukup dengan pembicaraan manis. Saya akan mengirim Anda kembali setelah makan malam. Anda telah berlarian sepanjang hari. Istirahatlah dengan baik malam ini. Lapor ke sekolah besok hal pertama, dan aku akan membawamu keluar lagi. Petik 2. Wang Xian dan Xiao Yu saling menyeringai. Guan Suking juga menatap mereka dengan senyum di wajahnya. Bab 90, memulai sekolah. Waktu untuk melapor ke universitas telah tiba, dan para siswa muncul di sekolah satu demi satu. Hari ini adalah hari resmi pertama untuk melapor kepada mahasiswa baru. Meskipun demikian, tahun kedua dan tahun ketiga siswa juga bergegas kembali ke sekolah. Sama seperti siswa baru, tahun kedua dan tahun ketiga siswa juga memiliki 3 hari untuk melapor ke sekolah. Namun, ada beberapa siswa yang bertanggung jawab untuk menerima mahasiswa baru dan harus tiba sebelum tanggal pelaporan. Sekitar pukul 10 pagi, pintu masuk sekolah secara bertahap melihat siswa berkumpul. Selain itu, ada mobil yang diparkir di mana-mana di sekitar pintu masuk sekolah. Adegan orang tua membawa anak-anak mereka dan berjalan ke universitas adalah hal biasa. Beberapa wajah muda membawa barang-barang mereka sambil terus-menerus melihat-lihat kampus di mana mereka akan menghabiskan beberapa tahun ke depan dalam hidup mereka. Bentley merah muda melaju dan berhenti di samping sekolah,
menarik perhatian sejumlah besar siswa. Ayo cari tempat untuk memarkir mobil dulu. Sekolah melarang kita membawa mobil ke sekolah hari ini. Petik 2. Wang Xian memandang mobil-mobil di sekitarnya dan berbicara dengan Xiao Yu yang sedang mengemudi. Selama 3 hari pertama sekolah, banyak orang tua akan mengantar anak-anak mereka ke sekolah. Untuk mencegah kemacetan, sekolah melarang mobil masuk sekolah. Baiklah, saudara. Xiao Yu menganggukkan kepalanya, menemukan tempat dan memarkir mobil. Ayo pergi. Saya akan membawa barang-barang dan membawa Anda semua ke area pelaporan. Setelah itu, kita akan menuju ke asrama untuk membongkar barang bawaan Anda. Wang Xian berkata kepada Xiao Yu dan Xiaomi sambil menyeret barang bawaan mereka. Selain beberapa pakaian dan laptop mereka, mereka tidak memiliki banyak barang di dalam tas mereka. Semua selimut dikeluarkan oleh sekolah. Setelah mengunci mobil, Xiao Yu dan Xiaomi mengikuti di belakang Wang Xian dengan penuh semangat ketika mereka melihat sekolah di depan mereka dengan antisipasi. Xiao Yu telah berganti pakaian baru yang dia beli hari sebelumnya. Itu adalah gaun panjang yang indah dari Prada yang menunjukkan lengannya yang indah. Di pergelangan tangannya ada arloji dari Patek Philippe yang harganya lebih dari $880.000. Dia tidak memakai rias wajah dan memiliki senyum alami, percaya diri dan indah. Jika Xiao Yu adalah angsa pada hari sebelumnya, dia adalah Phoenix yang cantik hari ini. Tindakan atau senyuman tunggal sudah cukup untuk menarik perhatian orang lain. Sepertinya Universitas Rivertown kita akan memiliki gadis cantik lain. Wang Xian menatap Xiao Yu dan bercanda. Hehe, saudaraku, aku selalu menjadi gadis yang manis dan cantik. Xiao Yu terkekeh. Ayo pergi dan laporkan. Setelah itu, kita akan pergi ke asrama untuk meletakkan barang-barangmu. Wang Xian berkata saat dia membawa mereka ke area pelaporan. Xiao Yu dan Xiaomi memiliki spesialisasi yang sama dan oleh karena itu Wang Xian membawa mereka ke area pelaporan yang sama secara langsung. Ada guru dan siswa yang duduk di area pelaporan. Melihat Xiao Yu dan Xiaomi berjalan mendekat, salah satu dari mereka berbicara kepada Xiao Yu. Junior, keluarkan pemberitahuan pendaftaranmu dan perlihatkan kepada kami. Saya akan meminta beberapa siswa untuk membawa Anda ke asrama Anda dan memberitahu Anda lokasi kelas Anda. Petik 2. Baik, Xiao Yu dan Xiaomi mengeluarkan surat pemberitahuan sementara siswa di samping memeriksa informasi kamar asrama yang dialokasikan untuk mereka. Wang Yu, kamar 303. Zhang Xiaomi, kamar 305. Aku akan meminta beberapa siswa untuk membawamu ke sana. Biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Ketika salah satu anak laki-laki melihat Xiao Yu dan Xiaomi, matanya menyala saat dia mengajukan diri dengan antusias. Tidak apa-apa, saya saudara Wang Yu dan saya juga dari sekolah ini. Saya tahu lokasinya. Saya akan membawa mereka. Petik 2. Wang Xian berdiri di belakang dan tersenyum melihat senior yang antusias. Di universitas, manula seperti serigala dan junior adalah domba kecil. Banyak senior akan menunggu kedatangan junior, siap menerkam ketika ada kesempatan. Wang Xian segera mengusir ide-ide senior itu. Ini, pria itu memandang Wang Xian dan tidak bisa berkata apa-apa. Ayo pergi, aku akan membawa kalian. Wang Xian tersenyum dan memimpin Xiao Yu dan Xiaomi menuju asrama. Sangat cantik. Junior itu sangat cantik. Petik 2. Di belakang mereka, orang yang antusias melihat ke belakang Xiao Yu dan berkata dengan sedih. Hehe, Liu Wen, aku pikir kamu harus menyerah pada ide itu. Gadis yang duduk di depan meja berkata kepada pria itu dengan jijik. Wang Mei, apa maksudmu dengan itu? Mengapa Anda meminta saya untuk menyerah pada ide itu? Saya dikenal menarik. Petik 2. Hehe, kamu harus melihat lebih dekat pada gadis itu. Gaun Prada setidaknya $30.000 $40.000. Sepatunya setidaknya $4.000 $5.000. Lebih penting lagi, jika saya tidak membuat kesalahan, arloji di pergelangan tangannya adalah model wanita terbaru dari Patek Philippe dan harganya lebih dari $800.000. Bagaimana seorang gadis yang adil, kaya, dan cantik akan menyukaimu? Jawab gadis itu dengan jijik. Ini, pria itu tercengang dan menelan ludahnya. Dia sangat kaya. Xiao Yu tidak menerima komentar dari gadis di belakangnya. Dia penuh senyum saat mengamati lingkungan sekolah. Wang Xian berdiri di sisinya dan menjelaskan kepada para gadis tentang sekolah.
Ini adalah asrama wanita. Ayo pergi ke lantai 3. Petik 2. Beberapa hari pertama sekolah adalah satu-satunya hari ketika seorang pria dapat memasuki asrama wanita secara legal. Wang Xian membawa mereka ke lantai 3. Ini 303. Xiaomi, 305 ada di sana. Wang Xian menunjuk ke kamar lain dan berkata kepada Xiaomi. Kami tidak di kamar yang sama. Xiao Yu berkomentar dengan marah. Tidak apa-apa, kami masih sangat dekat satu sama lain. Xiaomi tersenyum sebelum melanjutkan, aku akan membongkar barang bawaanku. Kamu harus cepat juga. Petik 2. Xiao Yu menganggukkan kepalanya dan memasuki kamarnya sendiri. Setiap kamar asrama sekolah untuk 4 orang. Tempat tidur berada di atas sementara meja belajar berada di bawah tempat tidur. Ketika mereka masuk, mereka memperhatikan bahwa 3 gadis lainnya telah tiba. Oh, wanita terakhir juga ada di sini. Semua orang ada di sini sekarang. Mereka berempat. Petik 2. Ketika mereka baru saja masuk, suara jantan yang kasar tertawa kecil. Hai Paman. Xiao Yu melihat ke arahnya dan tersenyum kepada pria parubaya yang berpakaian biasa itu. Hai Paman. Wang Xian juga menyapa dan memandang pria parubaya itu. Pria parubaya itu tersenyum jujur padanya dan mungkin dari daerah pedesaan. Namun, orang-orang seperti ini juga yang paling mudah bergaul. Halo, gadis di samping pria parubaya itu menyapa Xiao Yu dan Wang Xian dengan malu-malu. Gadis itu terlihat muda dan sangat pemalu. Matanya cerah dan memiliki tampilan yang indah. Pakaiannya sedikit kuno, contoh klasik seorang gadis desa. Meskipun demikian, dia tampak alami. Halo, saya Wang Yu. Ini saudaraku, Wang Xian. Saudaraku juga dari sekolah kami dan tahun kedua. Xiao Yu tersenyum. Saya Yuan Yuan. Yuan tersenyum gugup. Ayo, mari kita mengobrol setelah membongkar. Pria parubaya itu tersenyum dan berkata sambil mengulurkan tangan untuk membantu. Tidak apa-apa, Paman. Kami tidak punya banyak hal untuk dibongkar. Kita bisa menanganinya sendiri. Wang Xian tersenyum dan menjawab. Baiklah, masih ada ruang di sini. Pria parubaya itu tertawa. Wang Xian mengangguk. Ada selimut di tempat tidur yang tidak terbuka lebar. Wang Xian merangkak menaiki tangga untuk menyiapkan tempat tidur. Adapun Xiao Yu, dia tetap di bagian bawah untuk memilah pakaian dan komputernya. Mereka tidak punya banyak untuk dibongkar dan karena itu selesai dengan cepat. Ketika mereka selesai, 3 anak perempuan lainnya juga sudah selesai membereskannya dengan bantuan orang tua mereka. Ayo, coba beberapa permen manis dari kota asal kami. Kami membuatnya sendiri dan rasanya sangat enak. Petik 2. Pria parubaya itu mengeluarkan sekantong makanan ringan dari tasnya. Setelah membukanya, ia memberikannya kepada orang-orang di sekitarnya. Ayo, coba, sangat lezat.